Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di mana kami beranggota 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Siti Nur Makfira Septianti Waisal, dengan stambuk 2020-02-081. Ada juga teman saya yang bernama Ilma Selvina dengan stambuk 2020-02-094. Ada juga teman saya yang bernama Utomo Hendrawan dengan stambuk 2020-02-086. Dan ada juga teman saya yang bernama Imran dengan stambuk 2020-02-068. Dan yang terakhir ada juga teman saya yang bernama Ikram dengan stambuk 2020-02-080. Oke, baik teman-teman, di sini kami akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia perusahaan dalam pelatihan dan pendidikan. Tapi sebelum itu, saya akan membahas sedikit pengertian materi sebelumnya, di mana telah kita ketahui materi sebelumnya adalah rekrutmen dan seleksi. Jadi, rekrutmen adalah proses pencarian para karyawan atau pelamar yang melamar sebagai karyawan. Apa sih maksud dari proses ini? Maksud dari proses ini itu dimulai ketika para pelamar dicari dan lamarannya kemudian diserahkan, lalu dikumpulkan dan hasilnya akan diseleksi. Apa sih itu seleksi? Pasti teman-teman sudah mengetahui. Ya, seleksi itu merupakan usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kompeten yang akan menjabat di perusahaan tersebut. Mungkin itu sedikit pembahasan tentang materi sebelumnya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang materi pengembangan sumber daya manusia perusahaan dalam pelatihan dan pendidikan. Sebelumnya teman-teman pasti tidak asing dalam mendengar kata sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan SDM. Apa sih itu SDM? SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam sebuah institusi maupun perusahaan. Adapun beberapa pengertian dari sumber daya manusia menurut para ahli. Salah satunya adalah Stewart and MC Goldrick yang menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah berbagai aktivitas atau kegiatan yang diarahkan pada sebuah pembelajaran untuk perorangan maupun kelompok. Terus apa itu pengembangan sumber daya manusia? Jadi pengembangan sumber daya manusia adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan SDM agar bisa meningkatkan produktivitas suatu perusahaan, di mana proses tersebut dilewati meliputi berbagai masalah yang terjadi pada suatu perusahaan, sehingga setelah pengembangan sumber daya manusia itu dilakukan, maka tujuan perusahaan yang telah ditetapkan bisa dilakukan. Apa sih itu yang termasuk dalam SDM? Bagaimana itu yang termasuk dalam SDM? Jadi yang termasuk dalam SDM itu ada 6. Yang pertama itu tenaga kerja, tenaga ahli, pemimpin, pengusaha, produsen, dan konsumen. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah individu atau seseorang yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tenaga kerja itu kisarannya dari 15 tahun sampai 55 tahun. Yang kedua, tenaga ahli. Tenaga ahli adalah individu yang memiliki keahlian khusus. Contohnya teknisi. Apabila dalam perusahaan ada mesin atau sesuatu yang rusak, maka tugas dari teknisi itu untuk memperbaiki hal tersebut. Yang ketiga, pemimpin. Dalam sebuah perusahaan, kita harus memiliki pemimpin untuk mengatur karyawan atau tenaga kerja. Jadi sebuah perusahaan, baik buruknya perusahaan itu tergantung dari pemimpin. Yang keempat, pengusaha. Pengusaha adalah seseorang atau individu yang mampu mengembangkan usahanya. Jadi pengusaha juga ini bisa mengembangkan usaha dan bisa juga membuka lapangan pekerjaan. Terus yang kelima, produsen. Produsen adalah individu yang bisa menghasilkan barang, dan yang terakhir adalah konsumen. Konsumen adalah individu pemakai dari barang yang diproduksi atau seseorang yang menggunakan barang atau jasa dari suatu produksi perusahaan tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imran. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pengembangan SDM. 1. Dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Produktivitas yang baik menjadi hal yang diperlukan oleh setiap perusahaan. Jika produktivitas meningkat, maka pekerjaan yang dihasilkan meningkat pula. Hasil banyak, keuntungan berlipat.
Harapannya, setiap hari produktivitas semua karyawan tinggi. Untuk mendapatkannya, maka harus ada suntikan kinerja dari perusahaan lewat pengembangan SDM. 2. Mengurangi kerusakan produk. Salah itu wajar, namun bagi perusahaan, sebuah kesalahan dalam pekerjaan yang mengakibatkan rusaknya produk tentu menjadi kerugian besar. Kesalahan kecil masih bisa ditolerir, namun jika terjadi berkali-kali akan menimbulkan masalah besar. Hal itu menandakan karyawan yang mengerjakan tidak handal atau salah. 3. Memastikan semua berjalan efisien. Jika karyawan mengerjakan tugas secara efisien, maka akan berimbas pada efektivitas waktu. Alih-alih ingin mengerjakan sesuatu hingga sempurna, namun jika pengerjaannya lambat, maka tugas yang lain tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, SDM melatih karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan terampil, baik dan efisien. 4. Meningkatkan sikap kepemimpinan. Pada hakikatnya, setiap manusia adalah pemimpin. Nah, pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan sikap kepemimpinan. Ada serangkaian kegiatan yang akan membuat karyawan mampu memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa leadership atau kepemimpinan membuat para karyawan tahu seberapa besar porsi dalam pekerjaannya. 5. Menciptakan moral karyawan atau manusia. Moral yang baik menjadi kewajiban mutlak bagi seorang karyawan. Kejujuran, rendah hati, dan mau bekerja keras menjadi nomor 1. Kejujuran itu penting. Jika karyawan pura-pura sudah mengerjakan tugas tapi sebenarnya belum terpegang, kejujuran adalah barang mahal yang harus dipupuk oleh setiap karyawan. Banyak perusahaan yang hancur karena ketidakjujuran. Jika moral karyawan baik, maka suasana kerja yang nyaman dan kondisi bisa tercipta. 6. Kenaikan balas jasa. Ketika pengembangan SDM dilakukan, maka kualitas tentang metode pengembangan SDM pelatihan dan pendidikan. Yang pertama, pelatihan atau training. Ini adalah metode pengembangan SDM yang paling umum digunakan. Pelatihan atau training biasanya dilakukan agar para karyawan semakin terampil dalam melakukan tugasnya, khususnya jika ada teknologi baru yang harus mereka kuasai. Namun, pelatihan juga bisa diberikan agar para karyawan memiliki wawasan atau kemampuan baru yang dapat menunjang tugasnya di kantor. Adapun beberapa metode yang efektif untuk pelatihan, yang pertama yakni refleksi diri. Sebagai tahap awal dalam pengembangan dan pelatihan SDM, refleksi diri akan menjadi acuan bagi manajer personalia dalam memberikan pelatihan dan pengembangan SDM. Manajer personalia dapat memberikan edukasi mengenai pemahaman kepribadian dan karakter dalam setiap individu. Kemudian yang kedua, pengalaman tim. Interaksi 2 orang atau lebih akan memberikan pengembangan dan pelatihan tersendiri bagi SDM dalam sebuah perusahaan. Mengapa hal ini dibutuhkan? Tim dituntut untuk dapat melakukan kerjasama, kreatif dalam mengembangkan ide, problem solving, dan lain-lain yang dapat memberikan pembelajaran dalam sebuah tim. Di mana dalam sebuah tim bekerja dengan latar belakang skill, karakter, dan kepribadian yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan tantangan dan pengembangan diri seseorang dalam bersosialisasi, impersonal, komunikasi, dan kemudian yang selanjutnya ialah lingkaran belajar. Forum group discussion, rapat maupun pemecahan masalah bersama akan menjadi salah satu metode yang efektif dan efisien bagi pegawai dalam membahas maupun menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan. Di mana dalam lingkaran belajar ini menuntut para pegawai untuk menghadapi dan berbagai risiko permasalahan yang kemungkinan terjadi. Di sini akan terbentuk SDM yang memiliki karakter lebih bijak dalam menyikapi sesuatu, sehingga kemudian yang selanjutnya adalah seminar. Anda juga bisa memberikan seminar mengenai skill terkait knowledge, kapasitas dengan melibatkan banyak pihak, seperti expertise yang handal dalam bidangnya. Seminar ini dapat dibuat secara bertahap, misalnya quarter, maupun memfokuskan pada satu skill dan knowledge, seperti contohnya pelatihan IT, pelatihan kepemimpinan, dan sebagainya.
Nah, kemudian yang terakhir ialah resource sharing. Dalam era digital saat ini sangat penting penggunaan media-media virtual sebagai sumber pembelajaran bagi HR di sebuah perusahaan. Virtual platform yang dapat digunakan seperti webinar, newsletter, blog maupun sumber informasi mengenai perusahaan. Salah satu metode ini dinilai menjadi hal yang sangat efektif dalam menyediakan pengetahuan di mana SDM dalam sebuah perusahaan sangat mutlak membutuhkan ini dalam beradaptasi, mengenal, memahami bagaimana operasional, profil, serta visi misi sebuah perusahaan di mana ia bekerja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bagian kedua itu ada pendidikan. Nah, pendidikan atau metode pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia atau SDM itu ada beberapa poin untuk pengembangannya. Yang pertama adalah agen konservatif, kemudian agen inovatif, dan kemudian yang terakhir adalah agen perubahan. Nah, adapun komponen-komponen yang harus diutamakan itu adalah seperti komponen strategis yang dimana SDM itu sangat membutuhkan itu sendiri. Kemudian yang pertama adalah SDM itu sendiri, kemudian dana, sarana dan prasarana, serta kebijakan. Nah, ini guna untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi di dalam pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk kepada proses pengembangan SDM itu sendiri. Ini berfungsi sebagai salah satu tahapan untuk meningkatkan prinsip daripada peningkatan atau kualitas dan kemampuan bekerja. Nah, dalam hal ini ada beberapa poin juga. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi, kemudian adalah meningkatkan konseptual dan teknikal. Nah, kemudian berikutnya adalah meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Terus ada meningkatkan status karir dalam bekerja. Kemudian ada moral etis. Nah, yang terakhir itu adalah meningkatkan kesejahteraan. Nah, dalam proses pengembangan SDM ini kita ketahui ada beberapa jenis forum yang bisa salah satunya yaitu adalah pengembangan SDM itu secara formal. Nah, pengembangan SDM itu secara formal itu biasanya dilakukan oleh salah satu instansi atau kelembagaan-kelembagaan yang terkait atau yang khusus untuk pengembangan profesi tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya informal. Nah, informal ini sesuatu pengembangan profesi SDM itu secara individualis atau biasa dikenal itu otodidak ya. Dia bisa melihat perkembangan apa yang ada di luar daripada dirinya, dan itu yang dipelajari sehingga dia meningkatkan potensi sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, domain yang harus diketahui di dalam satu pengembangan SDM, atau ini hal yang paling penting dalam SDM, yang pertama itu adalah profesionalitas, kemudian yaitu daya kompetitif, kemudian yaitu kompetensi fungsional, terus keunggulan partisipatif, dan yang terakhir adalah kerjasama. Nah, ini guna meningkatkan proses pengembangan potensi yang ada di sumber daya manusia itu sendiri. Nah, pengembangan atau pendidikan di dalam suatu proses sumber daya manusia terhadap karyawan itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan akan melahirkan suatu insan yang inovatif, tidak hanya kepada diri, tetapi kita bisa mempersiapkan orang-orang yang betul
mampu menjadi sumber daya manusia yang mencakup kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, baik tentang kualitasnya maupun kuantitas. Perusahaan perlu mendata kemampuan apa saja yang dibutuhkan dari karyawan yang diterimanya, serta berapa jumlah yang dibutuhkan. 2. Pengembangan sumber daya manusia berfungsi untuk mendapatkan sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien. Tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi ini akan menguntungkan perusahaan. 3. Fungsi pengadaan tenaga kerja bertujuan untuk menyeleksi para pelamar, lalu menempatkannya tenaga kerja sesuai dengan posisi tempat. 4. Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bagi tenaga kerja baru. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Fungsi pemeliharaan tenaga kerja mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan mampu memberikan ketentraman kerja bagi pekerja, sehingga para pekerja dapat dengan tenang bekerja dan berkonsentrasi. Kondisi ini diharapkan dapat menghasilkan prestasi kerja yang sesuai dengan harapan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemutusan kerja. Pengembangan sumber daya manusia juga berfungsi untuk memutuskan atau mengakhiri hubungan kerja atau dikenal dengan pemutusan hubungan kerja atau bisa juga disebut dengan PHK terhadap karyawan yang ternyata tak. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada teman yang ingin bertanya, kami membuka sesi pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.